Tapi pada saat itu lo juga nggak kepikiran untuk bikin media ya, Riz? Gue pernah bikin. Kamu pernah bikin nih? Wah, lo ngingetin gue. Jadi dulu gue pernah bikin sama Yunis. Udahannya juga apa, enak nggak enak gue lupa juga detailnya waktu itu ya. Hmm. Cuman waktu itu awal-awalnya gue bikin, apa namanya, kayak gue dapat majalah lipetan tuh dari Singapura kalau nggak salah ya. Jadi majalah, bukan majalah ya, jadi bentuknya kayak peta gede gitu, tapi dilipet-lipet jadi kecil kan. Nah itu isinya berita apa segala macam. Nah gue pengen bikin kayak begitu. Namanya itu kalau nggak salah 25 cent. Jadi 25 sen tuh kayak nggak ada harganya kan gitu kan. Iya, benar. Nah, gue mau namain itu gitu. Kalau nggak salah filenya masih ada deh gue. Sampai akhirnya nggak berjalan lancar dengan Yunis, terus akhirnya nggak ada yang ngurusin dan nggak jadi gitu. Waktu itu. Nah, Itu terus gue juga memang itu loh, memang keinginan lo tuh tadi lo mau bikin media gitu iya, gitu gue waktu itu. pengen bikin kayak gitu karena ya maksudnya emang bukannya mau dibilang ikut-ikutan bisa juga, mau dibilang enggak juga bisa juga karena emang formatnya beda waktu itu kan. Iya. Lipetan kalau misalkan ada lokal yang lipetan pun gitu waktu itu gue juga nggak tahu ya, lupa kali gue. Mungkin ada juga kali ya. Tapi ya setelah itu nggak jadi, sebelumnya kalau nggak salah Troli itu sempat bubar kan. Lo inget Troli gak? Itu majalah Tahu. keren banget. Tapi emang Troli, Ripple, ya Outmax kalau Jogja ya. nah si Troli itu kan sempat bukan sempat ya, Troli itu bubar ya. Nah pas waktu itu tuh gue sempat meeting sama Helvi mau bikin sesuatu. Helvi Troli. Helvi Bandung lah ya, mau bikin majalah apa gimana, terus gue ngobrol di rumahnya, rapat bentar, terus kayaknya emang operasionalnya nggak masuk. Maksudnya gini, kayak gue harus nyiapin dana selama setahun ke depan gitu, jadi gue harus udah siap gaji, ini buat rilisan, segala macem, sebelum sponsor apa atau orang yang mau masang iklan masuk kan, gitu. Dan gue waktu itu nggak nyanggupin, akhirnya nggak jadi, gitu. Mungkin Oh, Helvi-nya udah lupa kali, tapi gue masih inget sih yang kayak gitu-gitu. Banyak hal yang kayak zaman dulu tuh kayak banyak hal yang kayak gue mau lakuin sama anak Bandung gitu ya, sampai akhirnya nggak jadi. Sayang banget beberapa hal lah gitu, dan gue nyeselin banget kenapa nggak jadi ya gitu. Bahkan gue kadang-kadang gue mikir gitu, kenapa dulu waktu pas ini lumayan, kenapa kenapa gue nggak ajak partner siapa ya supaya gue bisa ngurusin ini lebih baik gitu kan. kalau Kayak gila bangetnya itu berapa sih, Riz? Bisa berapa, Riz, dulu, Riz? Di tahun-tahun kalau segitu? jadi waktu pas pertama gue pindah ke Lamandau, tiba-tiba waktu itu masih kecil banget, terus tiba-tiba ada tuh kalau nggak salah rekor tuh 4,7 ya, waktu gue tahun 2002 pindah ke Lamandau, gue masih jaga sendiri kalau nggak salah. Itu sampai gue tulis di tembok, 4726 angkanya, gue inget banget tuh. 4726 tuh 47? Enggak, 4.726.000. Gue tulis di Oh. tembok. Waktu itu, habis itu setelah hari itu, kayaknya ke depannya kayak lancar-lancar aja masalah omset. Sampai akhirnya banyak barang tuh yang kayak baru datang dari tempat produksi, dipajang, misalnya bikin 4 lusin gitu kan, besoknya sisa tinggal selusin gitu. Terus sampai akhirnya kayak gue nggak, kayak apa ya, kayak dikejar-kejar sama orang loh. Kayak mana nih yang baru lagi, mana gitu, yang baru lagi gitu kan. Jadi sampai kayak akhirnya kayak bikin desain tuh menurut gue ya asal-asalan sih. Sampai si tempat produksi bilang sama gue, si tempat sablonnya, orang Bandung lah bilang, Chris, desain lo tuh kayak belum selesai ya gitu. Dan gue ngerasain emang desain-desain gue kayak belum selesai gitu. Bahkan ada desain yang gue kerjain serius banget gitu, biasanya desain yang gue kerjain serius tuh nggak laku. Tapi kalau yang asal-asalan misalnya kayak gue bikin desain muka gue, jadi gue lagi berdiri, terus di threshold aja gitu, asal gitu, vektornya ngasal banget lah. Terus gue bikin gede di depan, terus pas gue liat, anjir lo, gila lo bikin kaos kayak begini, maksudnya ada muka guanya gitu. Laku banget, Ki, waktu itu. Anjir. Tapi nggak kelihatan itu muka gue, maksudnya kalau yang nggak kenal, nggak kelihatan itu gue juga. Tapi kayak beberapa temen gue, kayak Dini ya, anak Bandung, anak no-label, ngeliat, anjir lo, Riz, pede banget lo bikin kayak begitu, dan laku gitu. Tadi balik lagi, bisa berapa tuh omsetnya lagi tinggi-tingginya? Kalau pas Lebaran sih pokoknya sebulan Lebaran itu 800. Sebulan? Sebulan Lebaran tuh berarti kan gue buka sebulan Lebaran tuh 27 hari lah ya. 800 bagi 27 berarti seharinya ada 29 juta, ada berapa gitu kan. Anjir. Ya tapi maksudnya kan setelah itu kan ada namanya bloops, ada endorse gitu, dan penjualannya kan lebih gila lagi kan.
Iya. Ya dengan maksudnya walaupun orang banyak yang bilang barangnya sampah, tapi kan emang pasar kita itu gitu. Maksudnya duit itu ada di situ gitu. Iya. Hah? Nah, Ya nggak? tapi Maksudnya tahun itu gue sebelum ke nggak mau. situ, Tahun sebelum itu ke gue situ, nggak mau Riz. sampai masuk itu. Maksudnya Bloops waktu itu sempat ngambil barang gue juga. Oh ya. Lewat siapa, sebelum Bloops pecah ya. Tapi maksudnya orang banyak yang bilang, barang di situ ini segala macem gitu kan. Tapi emang pasar tuh kayak begitu zaman dulu. Pasar Jakarta ya gitu. Sampai yang bikin gue gak nyaman itu saat itu tuh emang orang tuh udah gak tahu gitu si clothing itu harus kayak gimana sih gitu. Bayangin aja maksudnya gue saking gak enaknya semua anak yang kerja di Sneakle semua punya label. Sampai pembantu gue yang jaga di rumah gue kan sempat ngontrak rumah tuh buat gue sendiri. Itu ada yang jaga tuh, dia punya label sama anak Sneakle gitu. Jadi patungan modal dari duit yang gue gaji gitu, patungan modal buat bikin kemeja di Sneakle gitu. Kemeja yang gue bikin juga gitu ya. Dan itu menurut gue udah gak asik, tapi ya karena gue gak enakan sama orang gitu, akhirnya ya udahlah bikin aja. Dan buat gue tuh gawat. Sampai akhirnya gue tahu gitu. Ternyata gitu barang-barang anak-anak Sneakle itu zaman dulu banyak yang diutamakan dibanding label-label luar lainnya gitu. Gue tahu belakangan gitu. Oh iya, bahaya ya kayak gitu ya. Akhirnya lo nggak bisa Bahaya. ngejaga Gue kualitas lo nggak tahu juga ya. kan, gue nggak tahu, gue kan nggak tahu sama sekali gitu kan. Maksudnya begitu lo di tahapan tertentu, lo nggak bisa ngecek sampai ke detailnya kan. Iya, benar. Padahal lo harusnya ngecek sampai detail kan. Ya itu salah gue lagi intinya. Maksudnya pokoknya kalau ada anak buah lo nggak beres, lo bikin usaha, yang salah ya bosnya. Itu sampai ada misalkan sampai ada gini, sampai ada beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu malah ya ngomong sama gue kalau misalkan dulu kan dulu anak SMA tuh banyak bikin kaos kelas ya. Diterima sama Sneakle kan nerima juga kayak gitu kan. Harusnya kan duit itu masuk ke perusahaan kan. Masuk ke Sneakle-nya gitu. Betul. Akhirnya duit itu dimakan sendiri sama tim itu. Tim produksi bangsat itu gitu. Maksudnya gue tahu belakangan gitu. Dan kalau gue mau dituntut sekarang ngomong jelek, ya lo tanya aja sama orangnya. Dia ngasih tahu gue bener apa enggak ya, gue tahu lah itu kalau itu benar gitu. Kalau misalkan mana buktinya segala macem gitu ya udah gitu lo tanya dalam hati aja. Terus kalau gue bilang menjelekkan namanya gitu, gue kan nggak ikut nama. Iya, udah. Tapi lo ngerasa pasti kan. Iya. Tapi gue senang sih akhirnya Sneakle bangkrut dan sekarang akhirnya kayak gue pengen memulainya dengan sendiri dari nol. Maksudnya dari mulai desain, terus gue kirim ke tempat produksi, packaging, delivery segala macem, mau ngetek, mau apa, gue akan kerjain sendiri kayak awal gitu aja. Iya. Gitu. Dan lo menikmati proses-prosesnya itu ya? Iya, soalnya ya itu, jadi emang gue udah kehilangan kepercayaan sama orang aja. Traumanya lumayan sih. Lo nilainya dulu gimana, Riz? Antara scene Bandung dengan Jakarta, Riz? Di depan kayak asik, tapi di belakang kayak nggak asik gitu kan. Soalnya misalkan ada, kalau gue datang kemana, mau Jakarta mau Bandung, gue kayak agak kayak diomongin sinis gimana lah gitu, kayak muji tapi sebenarnya lagi ngeledek lo. Tapi emang itu balik lagi ke manusianya sih. Maksudnya gue yang berhubungan baik sampai sekarang juga anak-anak Bandung banyak banget. Mungkin lebih banyak anak Bandung dibanding anak sini gitu ya. Teman-teman gue gitu yang gue pikir dulu kayaknya waktu pas gue bangkrut tuh kayak mereka bakal gimana segala macam, ternyata nggak juga lah gitu. Tapi ya emang namanya balik lagi ke orangnya juga sih kalau kayak gitu. Ya sampai sekarang sih omongan-omongan di belakang mah pasti akan selalu ada ya. Cuman maksudnya banyak yang nggak mau ngomong respect langsung gitu ya. Misalnya kayak gue doyan banget sama 347 dari dulu gitu. Terus gue nggak doyan banget sama Oval dari dulu gitu sampai detik ini gitu. Itu kan maksudnya penilaian gue, hak gue mau suka sama siapa gitu kan. Atau misalkan, lu kenapa sih suka Maternal kan anak sekarang banget gini segala macam. Enggak sih, menurut gue Maternal kan udah lama juga ya. Dan dia salah satu label yang emang bisa kompromiin si idealisnya dia sama zaman sekarang tuh harus gimana gitu. Keren sih Maternal. Jadi label Indonesia yang gue suka sekarang ya paling cuma si 347 sama Maternal itu. Iya. Yang menurut gue kena banget lah gitu. Maksudnya kayak ada pesan-pesan terselubung dan gue tahu nih gitu. Tapi ada dulu lihatnya ada kayak gesekan atau ada... Ya, pasti ada lah. Nggak usah jauh-jauh. Mau gimana pun pasti anak-anak Subidu Papap aja pernah ngomongin gue. Pasti.
mau itu enak mau itu nggak enak pasti ngomongin gue yang nggak enak pun ada. Kenapa? Ya pasti kasarnya nih ya, maksudnya kan gue sama Subir Bawa kenal, jadi cuek aja gue ngomong. Yeah. Maksudnya balik lagi kan orang karena penjualan, dia ngerasa bodoh gitu, anjing penjualan kita gini, kenapa sih orang pada kesinikel semua gitu, penjualannya gila gitu. Kalau kita ngerasa lebih bagus ya balik lagi kan. Pokoknya maksudnya selalu yang dapat momen pertama itu tuh punya nilai lebih gitu. Maksudnya keberuntungan dia lah gitu. Iya. Yeah. Ke 347 udah, maksudnya dia lumayan awal gitu kan. Tapi maksudnya lo harusnya nggak usah ngelihat kayak gitu, nggak usah ngelihat kayaknya siapa lebih awal ya. Karena emang karena ada 347 atau misalnya karena ada cynical gitu, karena ada apa gitu ya. Ya lo kan jadi kebuka gitu pikiran lo. Sama sih anak Jakarta ngomongin Bandung gini, anak Bandung misalkan ngomongin Jakarta kayak gitu. Menurut gue sih itu mah oknum aja, ada aja yang kayak gitu. Tapi yang baik lebih banyak lagi gitu. Iya. Ya maksudnya kan Bandung Jakarta kan dari dulu memang selalu ada kayak begitu ya, mau gimana pun ya. Lo mau ngakuin atau nggak juga gitu ya. Lo mau ngakuin atau nggak ngakuin, tapi bukan masalah Bandung Jakarta aja sih sebetulnya. Bandung Jakarta karena kita dekat aja. Iya, benar. Ya nggak sih, sebetulnya ya dulu pasarnya Bandung ya kebanyakan orang dari Jakarta kan. Benar. Makanya kenapa si Nikel dapetin omset gede ya karena barang-barang Bandung itu ada di Jakarta, orang lebih mudah belinya kan. Buat label-label Bandung pun yang nggak jelas bisa masuk ke Nikel tiba-tiba masuk gitu menurut gue bagus. Dan omsetnya lumayan, belum tentu di Bandung jualnya juga dengan omset yang segitu gitu kan. Gitu. Tapi kan orang tuh bakal inget kalau pas saat gue buat salah gitu, bukan pas saat gue nguntungin buat mereka gitu. Betul. Tapi itu pun nggak semua orang gitu. Tapi kompetisinya dunia clothing lain dulu di Jakarta gimana sih, Luis? Tahun-tahun 2000 pada saat lo waktu itu? Gue ngerasa nggak ada kompetisi. Maksudnya kalau mau dibilang persaingan kayaknya agak susah gue ngomong persaingan secara apa nih gitu. Dan gue ngerasa nggak ada persaingan gitu. Persaingan secara ini, secara brand mungkin nggak brand ada. Persaingan. Nggak kayak di Jakarta tuh gue zaman dulu tuh kayak ngelihat kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada konsep yang gimana gitu, yang kayak apa ya kayaknya nggak ada sih seingat gue ya. Bahkan ada satu label yang gue suka banget zaman dulu namanya Tabu labelnya. Dia itu punyanya Max apa namanya Max Cruz. Bukan Max Futurama ya. Oh, Max Uganda. Punya dia kalau nggak salah, dia waktu itu masih kuliah di PH, terus udah gitu dia bikin itu. Apa namanya? Tabu, TABOO, itu bagus. Bikin kaos doang sih. Tapi bagus menurut gue, itu bagus banget si Tabu itu. Dan dia berhenti kan waktu itu. Kenapa gitu akhirnya selesai gitu. Tapi maksudnya clothing yang lumayan kayak berkonsepnya harus gimana, terus dia ada pesan-pesan gimana itu nggak ada. Dan maksud gue tuh bukannya clothing atau itu harus kayak gitu ya. Tapi nggak ada yang bikin gue menarik perhatian gitu. Dari dulu tuh gue selalu tertuju tuh kayak ke 347 aja, nggak tahu kenapa. Karena kayak ada hal-hal yang maksudnya mungkin menurut dia juga nggak ada pesannya, tapi buat gue tuh jadi pesan aja gitu. Mungkin aja, atau mungkin emang beneran ada pesannya gitu dan sampai ke gue gitu. Atau mungkin nggak ada pesan sama sekali, tapi menurut gue nih ada pesannya nih kayak gini gitu. Iya. Dan sampai sekarang sih, ya gue masih respect sama 347. Masih itu ya, masih kayak konsisten aja gitu. Itu jadi kayak ini lo nggak sih, apa namanya, kalau di Bandung punya 347, di Jakarta punya Cynical MD gitu. Gue nggak bisa bilang kayak gitu. Iya. Jauh sama 347 jauh sekali gitu. 347 itu banyak detail produk, banyak banget produk itu zaman itu ya udah banyak gitu ya. Cynical tuh kayak bikin jaket aja baru kapan gitu. Bikin tas aja kualitasnya menurut gue nggak suka, tapi laku banget gitu. Saking gue nggak bisa nemu tempat produksi tas yang bagus gitu ya. Iya. Gue mengakui itu gitu. Maksudnya kalau misalkan mau dibandingin Jakarta punya Cynical, Bandung punya 347 menurut gue enggak gitu. Nggak kayak gitu. Nggak segede itu. Cynical tuh nggak segede yang orang bayangin. Saat itu orang taunya cuma Cynical. Di Jakarta ya. Ini gue yang ngomong langsung loh. Jadi maksudnya gue yang bikin dan gue mengakui itu gitu. Bukannya gue merendahkan gue sendiri, enggak. Tapi menurut gue emang
nggak ada apa-apanya sama 347. Kalau mau ngomongin sales ya gue nggak tahu juga ya. Tapi maksudnya kan nggak semata-mata cuman duit doang gitu kan. Balik lagi fokusnya tuh apa gitu lo bikin brand itu, ya nggak? Gitu, jadi maksudnya lo harus berani ngomongin, maksudnya lo harus berani ngomong itulah. Di zaman itu aja mungkin yang mampu itu, seingat gue ya, yang mampu itu ada No Label, ada Airplane, Bandung. Oh iya, Airplane ya. Ada apa lagi? Ada Oval gitu maksudnya. Ada Oval gitu kan. Terus ada apa lagi yang menurut gue emang jauh lah gitu. Cynical itu cuma menang penjualan aja gitu. Karena pas akhir-akhirnya banyak banget konsep yang gue mau sampaikan itu nggak nyampe gitu. Kenapa? Karena emang gue udah kayak kejebak sama penjualan aja gitu. Terus penjualan barang titipan banyak, sedangkan gue akhirnya sampai pengen konsepin toko, cuman toko Cynical aja, nggak bisa juga gitu kan, karena gue harus keluarin label lain kan, kalau gue brand lain, mereka sakit hati kan. Bisa dapat sebulan misalkan 30 juta, bulan depan udah nggak dapat omset dari Cynical lagi kan, nggak enak juga kan. Sampai akhirnya gue bikin Veldas gitu. Veldas itu lumayan kayaknya, pokoknya gue pengen idealis aja lah gitu. 100% desain Cynical dari awal sampai akhir gitu. Berapa persen yang lo sukain, Riz? Padahal lo yang desain sendiri kan semuanya kan rata-rata ya? Enggak, ada satu desainer lah. Si Cynical itu teman gue yang akhirnya kerja di Cynical dan jadi desainer. Ya udah, ujung-ujungnya kayak kan dia juga bikin label ya. Mau dibeda-bedain juga tetap aja agak mirip-mirip gimana. Intinya sih kalau mau dibilang yang paling suka ya yang gue bikin awal. Gue dulu suka banget kaos yang ringer ya. Pokoknya ada karetnya di sini lah. Sini merah ya? Ya misalkan kayak gitu kan. Sampai akhirnya kan tahun itu kan cuman gue yang bikin kayaknya. Betul, ya. Sampai akhirnya banyak kan yang bikin kan. Jadi kalau mau dibilang ya sampai sekarang yang gue suka ya cuma itu doang. Yang ringer merah, kaosnya putih, terus tengahnya logo. Si Cynical. Udah, nggak ada tulisan Cynical MD-nya. Cuma logo doang. Cuma itu doang sih yang gue suka. Yang lainnya nggak ada yang gue suka. Bukan nggak ada yang gue suka ya. Terakhir-terakhir kan gue mulai konsepnya kayak Nintendo, apa, segala macem lah gitu. Iya. Cuma itu doang sih, Ki. Yang lainnya kayak gue nggak, maksudnya buat gue biasa aja. Kalau buat orang itu kayaknya wah gitu pada zaman itu, misalkan ya buat gue biasa aja. Tuh. Tapi maksudnya gue bukan ngelihat kayak rumput tetangga lebih bagus ya. Tapi emang awalnya emang gue penyuka itu aja sih. Emang gue tuh penyuka aja gitu. Maksudnya kalau ada label orang yang nggak jelas pun, kalau emang gue suka ya gue suka. Pasti gue beli gitu. Pasti gue pakai gitu. Mau label yang nggak ketahuan apa gitu misalkan. Gitu. Kalau ada label gede, segede-gedenya pun kalau gue nggak suka ya udah gue nggak suka. Gitu. Iya. Nah terus akhirnya lo bikin Veldas itu kan? Bikin Veldas, terus udah gitu idenya tuh emang pokoknya kayak luar angkasa lah gitu. Namanya gue dapetin dari mimpi. Aneh sih. Terus udah gitu desain tokonya yang pertama di Kemang juga gue dapetin dari mimpi gitu. Bukan ngilmu gitu. Bukan ngilmu tapi mimpi gitu. Emang mimpi aja karena kalau gue bikin sesuatu tuh lo semedi gitu ya, Riz? Kagak, gue pikirin terus gitu. Maksudnya gue pikirin gitu ya? Gue pikirin terus kayak gue inget-inget terus gitu. Ya udah sampai akhirnya mungkin ke bawah mimpi gitu kan. Gue maksudnya setelah itu, ya itu juga tuh nama tuh setelah zamannya Cynical tuh gue berubah jadi Ari. Okay. Akhirnya gue balik lagi tuh ke panggilan gue di rumah kan. Akhirnya gue buka The Padang dengan nama Ari, bukan Aris gitu. Iya. Ya kayak gue bukan di situ deh, gue buka The Padang aja gitu. Dengan nama Ari gitu. Jadi ketahuan tuh kelacak Ari tuh. Ya? Udah Ari ya? Walaupun gue bukan orang Padang ya. Jadi kelacak tuh. Jadi kelacak. Oh, kalau orang manggil gue Ari, berarti kenalnya zaman dulu banget atau pas gue zaman Padang. Tapi kalau orang manggilnya Aris gitu kan, berarti orang kenalnya pas zaman gue kuliah, SMA, Cynical, sama setelah The Padang nggak ada gitu. Kan gue balik lagi ke Aris lagi sekarang. Arisuno?
Arisuno itu di tengah-tengah Padang, di tengah-tengah Sinikal. Di tengah-tengah Oh, Sinikal tuh gue ngerubah gitu, ya udah gue pengen jadi gue aja gitu, bukan gue yang dikasih sama orang gitu kan. Jadi Arisuno yang tadinya Arisuno Prayoga, jadi Arisuno Matsuzaki. Itu juga nggak sengaja sih, nama Matsuzaki itu gue ambil dari majalah, apa ya, majalah Gundam kalau nggak salah. Ada salah satu yang bikin gambarnya atau apa gitu, namanya pas gue baca, siapa Matsuzaki. Wah, kayaknya gue lumayan bisa masuk ke nama family ini nih, gitu. Enak gitu. jadi ini perpaduan Jepang, Padang, Sunda juga ya. Dan akhirnya, waktu itu gue bikin kaos itu, Veldes tuh. Belakangnya ada tulisan Arisuno Matsuzaki, laku keras. Nih kayak ini kan, kayak seakan-akan tuh yang bikin desainernya dari Jepang gitu. Gue pernah tuh kejadian, setelah Sinikal bangkrut, gue punya label lagi namanya TSV. Itu tuh dia tuh. Si TSV ini gue bikin seakan-akan dari Jepang banget. Sampai ada majalah Free Magazine waktu itu ngebahas. Tulisannya gini, Jepang memang tidak ada habisnya ya, katanya gitu. Salah satu label baru dari Jepang, TSV ini segala macam. Yang bikin yang bikin orang Sukabumi. Sukabumi, Cisaat. Iya. Oh, gue jadi inget nih, ada label Jakarta yang gue suka, ya Satkas. Satrit Castle. Iya, udah. Itu tadi kan gue bilang kayaknya Jakarta nggak ada ini segala macam, ada ya itu Satrit Castle itu. Nah, jadi ada di akhir Sinikal tuh ada bantuan yang nggak gue sangka gitu dari salah satu label yang naruh di Sinikal buat menyelesaikan masalah gue gitu. Sampai akhirnya Sinikal diganti toko menjadi Nano9 kan. Dan berjalan berapa tahun dan akhirnya mereka juga tutup kan gitu. Ya itu sih akhirnya udah ke masa-masa apa ya, mungkin masa akhir ya. Kali ya. Iya. Tapi ya kenapa Riz akhirnya? Apa? Sinikal bisa tutup. Kenapa penyebab utamanya gitu? Sekarang kenapa es kepala Milo yang tadi booming bisa selesai? Kenapa cappuccino cincau booming itu selesai ya? Ya sih. Ya maksudnya emang bisa aja terjadi gitu. Maksudnya karena emang sesuatu yang emang orang ngelihatnya ada, maksudnya gimana ya? Kalau orang menilai sesuatu dengan apa ya? Jadi emang orang yang belajar ke Sinikal tuh emang karena ya belajar harus di Sinikal aja kali gitu. Karena nggak ada pilihan lain gitu saat itu ya. Jatuh cinta sama si brand Sinikal ada sih, yang masih loyal sampai sekarang pun ada yang ngumpulin gimana ada gitu ya. Cuman kan pasar gedenya Sinikal itu kan umum gitu. Maksudnya umum tuh kalau kita ngelihat sekarang si label apa? Kalau kita ngelihat Maternal Disaster tuh, Maternal tuh yang beli itu emang kebanyakan emang hampir berapa, maksudnya persentasenya tuh yang loyal tuh lebih banyak dibanding yang cuman ikut-ikutan gitu. Sedangkan Sinikal tuh yang loyal lebih sedikit dibanding sama yang emang ikut-ikutan gitu. Kalau gue menilainya begitu. Lo ngeliat makin kesini sekarang scene streetwear, clothing line, brand apa segala macam ini gimana Riz? Makin kesini lo lihat? Mungkin gini, karena internet lebih gampang ya. Kalau sekarang lihat lewat Instagram segala macam gitu ya, banyak yang main aman gitu menurut gue. Main aman tuh gini, oh di luar lagi laku nih tulisan putih di kotak merah itu pasti laku gitu. Ya sih, lo mau tulis ayam geprek gitu di kotak merah itu pasti bagus aja dengan font apa namanya Arial miring atau apa gitu. Emang jadi poinnya adalah itu, jadi kayak karena jadi mau main aman aja gitu. Nggak ada sampai ada omongan ini kan, ada brand lokal ini terus dia tuh patokannya ke luar tuh ini gitu. Kan nggak bisa gitu harusnya. Harusnya lo punya bisa nyiptain ini sendiri. Misalkan kayak kayak ada Dagadu, ada Jogger gitu kan. Walaupun mereka kayak konsepnya sama, tapi mereka kan tetap beda gitu kan. Kalau menurut gua gitu kan. Bandingan itu gitu, dibanding ngapain sih gitu selalu ngaca ke sana. Oke lah kalau lo mau cari influence nggak apa-apa gitu, tapi ngapain? Tapi itu pun nggak salah sih, ya bebas-bebas aja. Zaman sekarang mah susah lah buat nyari yang ide original gimana tuh emang udah susah gitu. Tapi ya apa pentingnya juga gitu.
itu untuk pasar gitu kan, lebih ke sendiri aja sih kalau menurut gue. Jadi kayak lo punya ide apa, kalau gue nih punya brand atau apa gitu ya, punya label lah, ya gue lebih gimana caranya gue puas sendiri dulu, bukan secara duit tapi gitu. Mungkin orang sekarang fokus, itulah orang tuh fokusnya sama uang aja, jadi ya gitu. Dan susah kayaknya memulai seperti zaman dulu ya. Maksudnya kalau zaman dulu modal kecil bisa jadi gede. Kalau sekarang gue yakin banget gitu, emang lo harus punya modal gede supaya gede gitu. Makanya begitu sini kalau ada lagi pun, gue nggak mampu untuk ngeluarin modal yang besar gitu ya. Ya gue ngaca ya, gue akan di sini aja mainnya gitu. Maksudnya emang ya ini udah sebatas nostalgia aja lah. Kalau nanti tiba-tiba gue dapat keuntungan dari hasil jualan cuanki gue, mungkin gue bisa bikin toko yang gede ya nggak apa-apa, tapi itu pasti jadinya ya udahlah buang-buang duit aja gitu. Tapi kalau buat menghasilkan kayak agak sulit juga ya sekarang. Maksudnya lo nggak usah banyak, maksudnya lo nggak usah membela diri gimana gitu. Sekarang lo buka Tokopedia, buka apa, pilihan tuh banyak gitu. Lo mau apapun pilihan tuh banyak. Jadi emang zamannya emang udah kayak ya itu, balik lagi fokus lo apa. Kalau fokus lo uang, terus lo kan pasti punya target yang mau dituju ya. Oke lah, gue pokoknya nanti tahun 2030 gue harus punya uang 8M gitu. Ya lo nggak harus bikin clothing aja. Maksudnya lo bisa bikin hal lain gitu. Kalau lo tujuannya cuma uang gitu. Tapi kalau tujuan lo itu adalah maksudnya pokoknya 2030 gue harus maksudnya ide gue tuh harus jalan, harus gini segala macam gitu kan. Ya itu maksudnya jarang lah orang kayak gitulah gitu. Ya gue pernah nonton siapa sih yang bikin Tokopedia di interview gitu ya. Dibilang waktu saat di awal Tokopedia dia ngajuin duit 100 juta diketawain kan, ngajuin pinjaman. Lu mau dagang mana barangnya gitu kan, mana bentuknya gitu kan. Karena emang ya apa ya, emang zamannya udah beda sih sekarang gitu. Jadi kalau emang fokus lu adalah uang, ya lu bisa ngelakuin apa aja lah. Nggak harus, maksudnya nggak usah nyontek gitu. Kalaupun nyontek, walaupun nyontek menurut gue ya udahlah, emang sah-sah aja lah. Susah juga soalnya, maksudnya ya nggak apa-apa juga sih. Tapi maksudnya kalau emang lu mau ngerasa keren, maksudnya kalau lo emang pengen ngerasa keren tapi nyontek, ngapain gitu kan. Gitu. Kalau dari dunia scene clothing sekarang kan akhirnya makin banyak juga kan, makin banyak, terus juga makin beragam sih gue ngeliatnya lagi, Riz. Makin beragam masuk gue. Ya gue nggak tahu sih. Bahkan sampai ada yang, lo tuh distro lo distro. Sorry deh, gitu. Gue nggak mau ke arah situ gitu. Gue itu lebih dia. ke sini nih. Orang gitu. yang maksudnya emang nggak, maksudnya pasar itu kan dibentuk kan, maksudnya diciptakan sebelumnya mungkin pasarnya si Cynical itu, atau pasar apalah gitu, clothing lokal lah gitu, sebelumnya ada namanya, apa ya, misalkan ada C59, ada HNR gitu kan, ada apa dulu, apa ya, ada Griffon atau apalah gitu kan. Maksudnya kan mau gimana pun, maksudnya orang tuh mulai dari nggak tahu gitu kan. Lu lihat aja deh yang ngetop-ngetop sekarang gitu kan, 10 tahun yang lalu dia pakai apaan sih gitu, gayanya kayak apaan. Kan orang tuh ada proses gitu. Jadi lu nggak usah ngebeda-bedain, gue nggak mau masuk distro apa segala macem gitu. Zaman dulu lo belum tentu juga tahu gitu label yang sekarang lo gilai gitu kan. Tapi begitu lo ngerti, lo nggak usah ngerasa so ngerti dan akhirnya lo kayak kayak meremehkan yang lain gitu kan. Itu aja sih. Makanya sih maksud gue nggak yakin dengan local pride-nya, gerakan local pride-nya apa ya. Beberapa ada yang memaknainya lumayan dalam dan positif gitu ya, tapi beberapa tuh gue ngeliat, kok ini hashtag local pride tapi isinya ribut mulu gitu. Lu lihat aja maksudnya kalau kita di film lah ya, si jagoan tuh selalu diem gitu. Sama penjahat, itu kan dari zaman dulu selalu gitu kan kalau film kan. Orang baik apa jagoan selalu diapain, diem aja lah gitu. Tapi dan siapa yang menang di akhir gitu ya. Pokoknya yang punya niat jelek itu selalu aja gimana. Kan sekarang kelihatan juga di sepatu lokal kan. Siapa sepatu lokal yang lumayan paling laku sekarang gitu ya? Yang namanya mereknya mirip dengan
alat alat melihat arah mata angin. Share kode-kode gitu. Tapi maksudnya yang lain yang nggak suka gitu sama ini karena ini susah didapat tuh pada berisik banget gitu. Terus begitu kayak begitu menurut gue nggak lebih bagus juga gitu. Menurut gue ya. Maksudnya orang tuh ada seleranya masing-masing gitu kan. Makanya kan Tuhan menciptakan maksudnya beragam-ragam kan. Ada yang cakep, ada yang jelek, gitu. Ada yang cantik, ada yang enggak, gitu. Ada yang gendut, ada yang kurus gitu kan. Tapi kan pasarnya itu selalu ada gitu gak. Ada orang yang doyan orang gendut banget, ada. Iya, iya. Ada yang orang yang ceking banget, ada ya. Maksudnya emang pasar selalu ada gitu. Tapi ya lo nggak usah ngejelek-jelekin lah. Kalau misalkan lo udah bawa nama local pride, ya udah lo harus bangga sama apa yang dibikin orang-orang gitu. Kalau lo nggak suka ya udahlah, nggak usah keluar-keluar juga gitu. Agak sedih juga sih ngeliat, maksudnya emang akhirnya mau di dunia kopi pun begitu sekarang. Gue tuh ngeliat dunia kopi sekarang tuh anak-anaknya banyak yang kayak anak-anak distro zaman dulu juga sih. Maksudnya emang kayak keberatan di gaya, keberatan di gosip gitu. Akhirnya ini ya mah, akhirnya sama pada waktunya juga ya. Maksudnya emang pasti selalu gitu kan, maksudnya di tempat manapun pasti akan ada maling gitu kan. Ya emang ya dunia akan selalu kayak begitu, kayak susah lah. Iya. Gitu. Sama aja pasti, maksudnya ada aja gejolak-gejolak gimana yang nggak penting gitu. Maksudnya emang lebih kuat omongannya dibanding prestasinya itu emang akan selalu ada gitu. Tapi begitu lo kalah gitu, tipenya tuh lo nggak mengakui kalau emang lo kalah gitu. Iya. Ada gak sih maksudnya? Nah ini salah satunya yang gue tuh lo tuh menarik buat gue, Riz, gitu. Menarik ya, di mana dulu gue tahu lo seperti apa, terus dan lo bermetamorfosa lah gitu kan, sampai lo di titik yang akhirnya seperti sekarang ini gitu. Ya lo tetap menjadi diri lo apa adanya gitu. Padahal sebenarnya kalau di pertengahan jalan kemarin ke belakangnya, ini tengah jalan lo ya. Ini sekarang, ini tengah jalan lo. Nah di belakangnya itu sebenarnya kan lo ada sesuatu itu yang keren banget gitu. Dan lo tuh nggak malu, dan lo nggak, ya lo santai aja gitu. Dan ya apa? Kalau lo nanggepinnya positif, mungkin lo ngelihat gue santai aja gitu kan. Tapi maksudnya kalau lo ngelihatnya negatif, mungkin lo ngelihat gue yang penuh amarah gitu dan nggak terima diperlakukan begini begitu. Tapi kan yang walaupun pasti, ada sih, maksudnya pasti ada lah, ya kan lo kayak gitu kan. Iya, tapi sampai akhirnya kan gue nemuin kayak ya udahlah, bodo amat lah, mau gimana. Ya itu dia, jadi kayak gue lebih menikmati prosesnya dibanding gue ngejar hasil gitu. Soalnya kan gue belum tentu gitu, misalkan gue bisa nikmatin hasil akhirnya nanti gimana kan, siapa tahu misalkan gue punya mimpi apa, belum nyampe ke sana, terus gue nggak sempet nikmatin gitu kan, percuma juga buat gue gitu kan, ngapain gitu. Makanya gue nggak percaya sih sama orang tuh, proses nggak akan mengkhianati hasil gitu, gue nggak percaya dengan itu. Iya sih gitu, maksudnya batu tuh kalau misalkan ketetesan air gitu kan, semakin lama kan semakin dalam jadi bolong ya. Tapi kalau batunya tiba-tiba di tengah jalan dipindahin ya kan nggak bolong juga gitu. Ada yang nendang kan? Ada yang nendang nggak itu juga. Terus kayak sekarang gitu banyak orang ngomong gitu, kita di dalam gelombang yang sama tapi di perahu yang beda gitu ya. Gitu. Tapi udah sampai di situ, jadi kayaknya lu harus ngerti kalau lu ngerasa bisa ngelewatin ini, itu tuh belum tentu orang bisa ngelewatin ini. Padahal ada kata-kata yang menurut gue belum selesai. Kita berada di gelombang yang sama, tapi di perahu yang beda, tapi kita harus punya semangat yang sama. Gitu harusnya. Iya, udah. Kan kata-katanya nggak, ini apa sih maksud lo mau ngajak kebaikan, tapi kok malah jadi kayak orang susah itu harus dikasihani terus, ya nggak gitu juga. Iya. Ini cukup Aris Teguh juga nih. Apa? Cukup Aris Teguh juga. Anjir, gue benci banget. Sama sih. Nah ini mulai akhirnya sekarang, mulai akhirnya ke proses di mana lo ngapain bikin The Padang waktu itu, setelah itu?